Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenda Delia, NPM A1A00261, kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Dr. Catur Wulandari MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran reciprocal learning. Reciprocal learning adalah suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk memberikan manfaat, di mana tujuan pembelajaran ini diberikan untuk memberikan keterampilan pada siswa dalam memahami apa yang dibaca didasarkan pada pengajuan pertanyaan. Model pembelajaran yang bisa dibangkitkan melalui hasil belajar semua peserta didik. Pembelajaran timbal balik atau reciprocal learning merupakan strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman membaca, reading comprehension. Dikembangkan pertama kali oleh Palinskar tahun 1984. Reciprocal learning ditujukan untuk mendorong siswa mengembangkan skill-skill yang dimiliki oleh pembaca dan pembelajar efektif, seperti berangkum, bertanya, mengklarifikasi, memprediksi, dan merespon apa yang dibaca. Siswa menggunakan 4 strategi pemahaman baik secara berpasangan maupun dalam kelompok kecil. Reciprocal learning bisa diterapkan untuk pembelajaran materi fiksi, non-fiksi, prosa, atau puisi. Dapat disimpulkan, pembelajaran reciprocal learning adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman membaca dan memberikan manfaat agar tujuan pembelajaran tercapai. Melalui pengajaran langsung dan permodelan ini harus memperhatikan tiga hal yaitu mengingat, berpikir, memotivasi diri. Ditunjukkan untuk mendorong siswa membangun skill-skill pembelajaran dan pembaca. Siswa dikelompokkan secara berpasangan atau kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa dalam kelompok tersebut. Pada model pembelajaran reciprocal learning, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, peragaan awal. Bimbinglah siswa untuk belajar dengan memperagakan, mengikuti, dan menerapkan strategi-strategi pembaca efektif di atas selama proses membaca. Bacalah salah satu bagian teks dengan keras dan peragakan 4 langkah tersebut. Meringkas, mengklarifikasi, mempertanyakan, dan memprediksi. Yang langkah kedua, pembagian peran. Dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 4 siswa, dalam satu peran beranggotakan sumarisme perangkum, kuesioner penanya, clarifier pengklarifikasi, dan prediktor penduga. Yang langkah ketiga, pembaca dan pencatat. Mintalah siswa untuk membaca beberapa paragraf dari teks terpilih. Mintalah mereka untuk menggunakan strategi mencatat, seperti menggarisbawahi, mengcoding, dan sebagainya. Langkah keempat, pelaksanaan diskusi. Siswa yang berperan sebagai prediktor bertugas membantu kelompoknya menghubungkan bagian-bagian teks dengan menyajikan prediksi-prediksi dari bagian sebelumnya, dan juga membantu kelompoknya untuk memprediksi apa yang akan mereka baca. Selanjutnya, dengan menggunakan isyarat-isyarat atau kelompok sementara dalam teks. Yang kelima, yaitu pertukaran peran. Peran-peran dalam kelompok harus saling ditukarkan satu sama lain. Teks yang berbeda juga perlu disajikan. Siswa mengulang proses ini dengan peran yang baru. Teruslah mengulang proses ini hingga topik atau teks yang dipilih selesai dan dipelajari. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran reciprocal learning, yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa. Kedua, memupuk kerjasama antar siswa. Ketiga, menumbuhkan bakat siswa, terutama dalam berbicara dan mengembangkan siswa. Keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Kelima, memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan kelas. Kelemahan reciprocal learning antara lain, yang pertama, adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru menyebabkan tujuan tak tercapai. Yang kedua, pendengar siswa yang tak berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Yang ketiga, kurangnya perhatian siswa kepada pelajar dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru membuat kesimpulan akhir sulit tercapai.
Untuk mengatasi dan mengurangi dampak kelemahan, penggunaan strategi reciprocal learning, peneliti dan guru selalu memberikan bimbingan pengarahan dalam berbagai kesempatan. Motivasi siswa menjadi bagian terpenting untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa terhadap keseriusan pembelajaran. Demikian, itulah pemaparan materi mengenai metode pembelajaran reciprocal learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.